always do it on my own. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anak hari ini? Oke, baik. Selanjutnya kita sebelum mulai pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Sebelum berdoa, kita dulu yaitu balik untuk berdoa. Tepuk semangat. Semangat. Belajar. Sekolah yang pintar. Oke, terima kasih kepada semuanya yang mengikuti komponen SPP. Itu tentang amino asid. Kebetulan amino asid ada di dalam Al-Quran. Siapa yang ada bisa jawab? Ya, Wahid. Apa? Adam, Nuh, dan Ibrahim. Bagus, baik, jawabannya. Ada yang lain? Saya Oke, jadi Nabi Isa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. ya, bagus sekali ini. Selanjutnya, Bapak mempunyai pertanyaan, yaitu mengapa kita beriman kepada Nabi Rasul? Ada yang bisa jawab? Oke, Nabi, ayo jawab. Nah, Kita dalam perantara Allah dalam memberi nama manusia ya, bagus sekali. Selanjutnya, Bapak akan memberi penjelasan tentang Nabi Rasul, yaitu kita sebagai umat akhir zaman hari ini kita harus beriman kepada Nabi Rasul dalam segi sehari-hari, yaitu meyakininya apa itu iman Nabi Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu keputusannya sebagai pembawa petunjuk untuk kita akhir ini. Kita itu ada Adam, Iblis, Nuh, itu adalah sesuatu iman yang kita imani Nabi Rasul yang ada dalam Al-Quran. Lalu ada lagi tentang saja itu orang iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah termasuk rukun iman yang keempat dari rukun wajib diimani oleh setiap umat Islam. Yang dimaksud iman kepada para rasul ialah meyakini dengan segenap hati pertama bahwa para rasul adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyunya dan menyampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan pedoman hidup demi memperoleh keberhasilan di dunia dan di akhirat. Lalu pada rasul yaitu adalah seorang yang diutus oleh Allah kalian yang tahu untuk menyeru manusia kepadanya sebagai rasul sebelumnya sebagai pedoman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi sekaligus rasul. Tapi ada juga apa? Ada juga ada Nabi itu Nabi Muhammad itu bukan rasul, dia adalah seorang Nabi saja. Iman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat. Karena merupakan rukun iman yang keempat bagi setiap muslim wajib kita mengimaninya untuk menerima dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang perbedaannya Nabi Rasul. Nabi menerima untuk diri sendiri, menjadikan Nabi yang paling diri. Karena ada seorang rasul dan menerima dari berbagai untuk menyampaikannya pada semua manusia yang dimiliki. Pokoknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang selanjutnya sifat wajib dan sekali Rasul. Ada orang yang tahu sifat Nabi yang bisa imani? Siapa? Ya. Itu yang pertama sidik, Ya. yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, dan yang keempat sifat anak. Ya, sekali lagi. Bagus sekali. Sifat ini sifat Nabi Muhammad itu adalah sidik benar. Kalau yang tadi adalah benar. Sidik tadi artinya benar. Mereka selalu pada jujur. Mereka tidak pernah berdusta. Lalu ada lagi amanah. Sama Nabi Muhammad ini namanya amanah. Tidak pernah berkhianat. Tidak mau apa? Ini janji. Lalu ada tabligh. Mereka menyampaikan yang
Lalu apa saja fungsi iman kepada Nabi Muhammad? Fungsi yang pertama adalah menanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Rasul itu benar-benar pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mengenal Allah Taala dan cara beribadah kepadanya, contohnya sholat, puasa, zakat, naik haji. Itulah contoh kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Lalu yang ketiga adalah menolong manusia untuk memiliki kepribadian yang buruk, yang secara menjadi Rasulullah untuk baik itu sepatutnya hasanah, akhlak yang mulia. Lalu yang keempat, mempelajari ajaran dan teladan bahwa Rasulullah untuk diberikan kepada umatnya. Lalu yang kelima, mengenalkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Lalu selanjutnya kita beriman kepada Rasulullah. Yang pertama kita dalam ibadahnya. Jadi sholat kita seperti Rasulullah, puasa cara berbayar seperti Rasulullah, cara makan, duduk, BAP, berkata kencing, segalanya kita harus contoh Rasulullah. Lalu yang kedua adalah berkeluarga. Kita juga sebagai umat Rasulullah ini kita harus nikah. Kita menyentuh Rasulullah. Jika itu iman maksimal 4. Ini adil. Tanda adil dia 1 ya, sudah cukup. Lalu mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW dia sebagai umat Nabi Muhammad ini kita harus tentunya kayak puasa, jangan lupa puasa. Ada kalau katanya puasa, saya juga puasa nanti. Lalu kita sering menyebut nama Nabi Muhammad. Tadi yang disebutkan tadi ada Adam, Iblis, oleh sampai Nabi Muhammad SAW. Lalu kita juga pada baik dan benar, waktu yang tidak bermanfaat apa. Yang sama sini apa sebab? Bagus sekali. Lalu selanjutnya kita dengan hakikat ini kepada Rasulullah SAW. Di antaranya hikmat yang Allah beri kepada manusia juga seluruh alam adalah diutusnya para Nabi Rasul. Nabi Rasul ini adalah akhlak kita. Ini kita makan atau apa minum yang keras ini kita ubah menjadi seperti minuman yang kayak sehat. Selanjutnya kita akan dalil Nabi Rasul. Dalil Nabi itu ada dalam surat Al-Jumu'ah yang berbunyi yang ada suki maksud ini ulah artinya wahai orang yang membawa kebenaran, yaitu Nabi Muhammad SAW ini membawa kebenaran dan membenarkannya mereka juga adalah orang yang bertobat dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat yang 3 dalam Al-Quran. Itu saja yang Bapak sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Oke, saya menjelaskan tadi Bapak ini mungkin kelompok lama sebelah sini dan sebelah sini. Menjelaskan Bapak bagi waktu 10 menit untuk diskusikan dan nanti saja. Karena berhubung waktunya sudah selesai, Bapak persilakan kepada nomor 1 untuk Bapak. menyaksikannya. Siapa? Iman kepada Rasul Allah dalam Islam adalah keyakinan terhadap risalah dan sunnah yang dibawa oleh para rasul, termasuk yang terakhir Nabi Muhammad. Ini melibatkan pengakuan terhadap wahyu, ajaran dan contoh kehidupan yang dipegang oleh Rasul Allah sebagai pedoman bagi umat muslim. Oke, silakan untuk poin. Iman kepada Rasul Allah merupakan bagian penting dalam ajaran Islam. Ini melibatkan keyakinan para pedagang Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan petunjuknya kepada umat manusia. Simpulan iman ini mencakup pengakuan terhadap semua Rasul, termasuk Nabi Muhammad sebagai penutup Rasul-Rasul. Oke, teman-teman untuk tadi. Oke, lagi. Kenapa kamu nggak dengan dokter? Tahu nih Pak. Baiklah, kamu jawab. Sebaiknya kamu jangan dan biasakan. Oke, karena kamu tidak menangkan bapak, karena kamu tidak menempati bapak, untuk itu bapak minta kesimpulan dari kamu. Baik, penjelasan. Baik Pak, mohon maaf sebelumnya saya tidak memperhatikan. Jadi yang saya sedikit mendengarkan, jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari kawan-kawan yang dijelaskan tadi bahwa konsep ini adalah
pentingnya mengikuti ajaran dan petunjuk yang telah disampaikan oleh Rasul-Rasul sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah dalam menjalani kehidupan. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya simpulkan. Oke, terima kasih untuk Pak boleh diluangkan keterangan dokter. Masih lanjut tentang iman dan rasul itu lagi. Bapak akan melanjut lagi kegiatannya, yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul merupakan bagian penting kita dari keyakinan yang berislam itu adalah kita tadi. Ini mengacu pada keyakinan Allah yang disebut sebagai Nabi atau Rasul. Iman kepada Nabi adalah keyakinan kita bahwa mereka adalah utusan Allah yang dipilih untuk menyampaikan ajarannya kepada umat manusia. Sementara iman kepada Rasul adalah keyakinan bahwa mereka adalah pembawa risalah dengan tangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Para nabi dan rasul ini kan termasuk sebagai itu tentang teladan, yaitu suatu hasanah. Hal yang mulia yang kita harus yaitu meneladaninya, membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk petunjuk mengajarkan jalan moral, etika dan ajaran agama kepada umat manusia. Iman kepada Rasul ini juga merupakan sebuah penguatan untuk agamanya yang mereka sampaikan seperti sholat, puasa, zakat, jalan Islam dan muamalah ini. Sebenarnya di bawah kekayaan manusia terpilih yang tidak menemukan kesalahan dalam mengambil Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Lalu juga ada empat, ada sifat ini iman itu bersih, pertama amanah dan takdir. Lalu ada sifat yang hijab, bisa berjanji, bodoh, itulah semuanya sifat ini. Itu ada sifat iman juga. Lalu ada lagi seperti sifat manusia, seperti makan, nikah, minum, bawa kalian itulah adalah ini iman kepada Rasul. Bahwa dan juga iman kepada Nabi Rasul itu adalah memang ada Nabi dan Rasul itu memang ada di dunia dan dijelaskan dalam Al-Quran juga ada. Ini sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah juga ada, Al-Baqarah, Al-Rahman, tentang surah Muhammad juga ada, tentang Nabi Rasul. Surah Ibrahim, surah Yunus, surah Yusuf, tentang Nabi Yusuf itu sudah ada, surah Nabi Hud juga ada. Itulah penjelasan dari Bapak Nabi. Semoga kalian bisa memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab apakah ada pertanyaan dalam materi kali ini? Oke, bagus. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan memberikan tugas, yaitu kalian memberikan tugas yaitu teliti. Kalian teliti tentang bikin apa? Mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa yang Muhammad. Tugas-tugasnya juga dibagi tugasnya dan dibagi juga bikin di tadi dibikin nama Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tugas-tugasnya, lalu berikutnya wajib tadi tadi. Lalu kalian kumpulkan nanti dilepas di kelas. Oke, anak-anak tugas yang Bapak sampaikan nanti dikumpulkan nanti di kelas atau tempatnya di lingkungan di Bapak. Di Bapak tidak akan masuk kelas. Kalian nanti jadi Bapak minggu depan akan ada acara di mana. Oke. Sekian terima kasih. Pada kali ini kita akhiri pembelajaran